Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk pada ibadah KRW saat ini dan kita serahkan pada tangan kuasa Tuhan melalui pengakuan yang demikian. Ibadah KRW saat ini kami lakukan dengan penuh percaya bahwa pangkal pertolongan dan keselamatan kita sesungguhnya hanyalah karena kasih karunia Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya dan setia abadi selamanya. Kasih karunia Allah Bapa Surgawi dan damai sejahtera anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam persekutuan Roh Kudus selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan satu pujian Kidung Jemaat nomor 10. Kita pujikan baitnya yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama membangun ibadah KRW. Setelah sepanjang hari ini kita telah menyelesaikan pekerjaan aktivitas kita masing-masing, dan tentunya kita merasakan campur tangan kuasa Tuhan di dalam kita melaksanakan hidup pemberian Tuhan hari ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang begitu besar. Dan tentunya Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat malam hari ini di dalam kita membangun ibadah KRW, tentunya ada perbedaan kalau tidak bandingkan dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lalui. Meskipun di dalam kita membangun ibadah itu selalu kita memakai masker, kemudian kita ada jarak dalam duduk kita, dan juga diukur suhu kita. Itu semua dilakukan karena kita sayang dan mengasihi saudara kita. Kita mengasihi keluarga kita mengasihi diri kita. Nah, oleh karena itu dengan ibadah saat ini kita boleh dimampukan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sebagian firman Tuhan, di mana firman Tuhan malam ini boleh menjadi dasar kekuatan kita
dalam menapai kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi terlebih dahulu, marilah kita datang kepada Tuhan, kita serahkan jalannya ibadah dan firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan kita boleh menjalani di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa surgawi yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena sepanjang hari ini kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami boleh menjalani hidup dengan baik, lancar. Itu semua karena campur tangan dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan pada hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, apa yang telah kami lakukan pada hari ini, kami mohon Engkau berkati, sehingga kesemuanya itu boleh bermanfaat bagi banyak orang. Dan kami menyadari Tuhan, di dalam kami mengikuti Tuhan, yang kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami menyadari keterbatasan hidup kami. Kami menyadari di dalam kami menjalani kehidupan hari ini, kami masih sering melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, malam ini kami serahkan segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu, kiranya Tuhan mengampuni. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk menjalani hidup, malam ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Kau hadir tengah-tengah kami. Engkau berkati kami satu persatu. Engkau berikan akal budi, hikmat dan kebijaksanaan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui sabda firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami saat ini, awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari kitab Kolose 3. Kita baca ayat 23 dan 24. Yang demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yang berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa panjenengan semua itu punya yang namanya jam. Baik itu yang ditempel di tembok, yang diletakkan di atas meja, maupun jam tangan seperti yang saya pakai malam ini. Bahkan ada yang memiliki lebih dari satu. Karena saya telah melihat pada waktu saya berkunjung pada saudara-saudaraku, nampak di ruang tamu itu ada jam. Kemudian di ruang keluarga ada jam. Di kamar tidur itu juga ada jam. Bahkan bagi ibu-ibu, bapak-ibu, yang namanya dapur itu juga ditempeli jam. Itu berarti jam itu sangat kita butuhkan
sangat membantu kita untuk menata kegiatan pekerjaan kita. Satu contoh, ibu-ibu kalau masak nggih, ada jam di situ mungkin maksudnya, tujuannya, manfaatnya jam yang ada di dapur itu. Oh, aku katene nggodhog bayem ngono bayem. Kira-kira engko aku nggodhog bayem iku 2 jam iku wis mateng. Bareng sudah 2 jam mboten tambah mateng tapi tambah blubur Bapakku. Itu salah satu contoh bahwa memang kita tergantung pada yang namanya jam. Bahkan jam itu kadang-kadang kita juga setiap hari kita melihat, oh jam sakmene, oh jek sakmene, oh jek jam 2 padahal aku engko rapat jam 3. Oh jek jam 6 aku engko kerja budal iku jam 7. Nah, itulah Bapak Ibu yang kita lakukan sampai saat ini. Ada hubungan dengan jam itu memang sangat membantu sekali bagi kulolan panjenengan. Nah, jam itu mulai bekerja, mulai hidup, jarum jamnya itu mulai jalan kalau kita beri yaitu baterai. Setelah kita beli baterai dan saat itu jugalah Bapak Ibu jam itu mulai hidup, jarum jamnya itu mulai berputar, bergerak, sak menit boko sak menit, sak detik boko sak detik, sak jam boko sak jam. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu, sifatnya jam itu jujur, tulus, ikhlas di dalam kehidupannya jam itu. Contohnya kemawon pada waktu jarum jam itu menunjukkan angka 5 umpamanya. Untuk jam yang punya musik, ada musiknya itu pasti akan berbicara neng 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 selama 5 kali. Menunjukkan angka 9 juga akan berbunyi 9 kali dan seterusnya. Itu merupakan sifat jam pamcen, jam dititahke, diciptakan oleh manusia harus jujur seperti itu. Mboten nate umpami jamnya itu menunjuk angka 5 kemudian diturai, dikurangi, tidak. Tapi kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Berarti kan itu jujur, tulus, ikhlas seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah panjenengan itu mengucapkan terima kasih kepada yang namanya jam? Karena jam itu memang sangat-sangat membantu bagi hidup kita. Napa nate? Oh matur nuwun ya jam. Selama ini sampean wis bantu aku iso noto penggaweanku, orang nganti telat budal sekolah jam 7 aku ya ora telat, budal nyambut gawe aku ya ora telat krono ana sampean jam. Apa pernah Bapak Ibu kita mengucapkan terima kasih kepada jam itu? Sepertinya Bapak Ibu, jam itu kok kados-kados mboten perlu, mboten membutuhkan nggih ucapan terima kasih kepada kita. Contohnya kemawon sakniki. Kita akui kita ada jam yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bersihkan, tetapi kenyataannya jam itu nggih tetap munyer mawon. Bahkan kita tidak pernah mengucapkan terima kasih dan pernah mengucapkan terima kasih, jam itu juga tetap bekerja
detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Senadyan to kita ngucapake matur nuwun nang jam, senadyan to kita gak tau ngresiki jam, senadyan to kita gak tau ndeleng jam, jam iku tetep melaku, tetep hidup, tetep jalan. Itu sifatnya jam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dalah para sedherek kagunganipun Gusti, kanthi menapa ingkang dipun tindakaken wonten gesanging jam ingkang kados mekaten menika kita saged metik mendhet setunggal perkawis ingkang endah. Dateng napa ingkang tansah dipun tindakaken dening jam menika kala wau. Masya gak direken ya tetep melaku, ya tetep urip. Masya gak tahu lah kita iku ngucapaken matur nuwun, jam niku nggih tetep mawon melaku. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apakah kita pernah atau kita sudah menjalankan seperti yang dilakukan oleh jam tersebut? Satu contoh, senadyan to sampeyan iku ora seneng karo aku, opo berani napa berani kita itu mengucapkan gak apa-apa dulur, masih sampeyan iku gak seneng karo aku ya ora geding, aku ya ora pegel, aku ya tetep seneng nang sampeyan. Sanadyan to sampean tak takoni bolak-balik sampean gak bales, gak jawab, aku ora apa-apa. Atiku ya ora pegel, aku ya ora muring-muring. Sing jelas aku tetep seneng tresno nang sampean. Senadyan to paculku sampean siling ngantek 6 bulan ngantek saiki gurung sampean balekno, aku ora apa-apa, ya ora nakokke, ya ora njaluk. Mungkin pikiranku, oh sampean cek lali paling, engko lek eling lak ya dibalekno. Senadyan to sampean duwe utang ngantek 1 tahun iki, gurung nyaur, gurung balekke, aku ya ora. Niki termasuk ya ora apa-apa napa apa-apa Bapak Ibu. Setahun lho niku nyeleh dhuwit gak dibalik-balikno nganti setahun. Kita berani mengucapkan ya ora apa-apa napa ya apa-apa. Ya wis ya ora apa-apa, aku ora apa-apa. Ora mangkel, ora pegel, sampean yo tetep tak takoni, sampean yo tetep tak serawungi. Tapi ya kita tetap mendoakan muga-muga sampean ndang antuk rezeki lan iso mbalekke utang sampean nang aku. Apakah kita berani mengatakan seperti itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Sesuai apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan pada malam hari ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nggih Bapak Ibu dalah para sedherek kagunganipun Gusti, menawi kita tindak dateng gereja induk, gereja ageng menika, tamtu kula pitados panjenengan sampun maos enten tulisan ingkang ageng sebelah wetan wonten ing pintu masuk celakipun kantor menika, tulisan gereja tangguh. Apa sih maksudnya gereja tangguh kok dipasang ngono
gerejane awake dhewe. Lan kemarin Bapak Ibu, Bapak Bupati Malang itu juga sempat berkunjung di gereja kita itu dalam rangka persiapan new normal. Pembukaan ibadah di gereja, di pos-pos itu boleh ananging kedah mematuhi prosedur anjuran dari pemerintah, protokol kesehatan. Dan sudah dilihat niku kok nggih memenuhi syarat, kita boleh membuka gereja kita untuk membangun ibadah lagi, tetapi dengan syarat-syarat yang sudah ditata oleh gugus depan gereja kita. Dan memang ada perbedaan kalau dibandingkan dengan ibadah biada sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang sesuai protokol kesehatan Bapak Ibu, kita boleh ibadah di gereja tetapi harus memakai masker. Ora apa-apa. Senadyan to aku nang gereja nggawe masker. Ora apa-apa aku. Aku ya tetep ibadah. Senadyan to lungguhe niku nggih enten jarake mboten kados biasae 1 meter ngantos 2 meter. Aku ora apa-apa. Aku ya ora pegel nang gerejaku. Aku ya ora emosi. Sing jelas aku tetep ya ngibadah. Senadyan to aku mlebu ana gereja iku diukur suhuku. Tujuane melihat napa nggih suhune niku melebihi dari aturane napa mboten, aku ya ora apa-apa. Ya ora pegel, ya ora gedhing nang gerejaku, aku ya tetep ae ngibadah. Napa malih pangabekti KRW kados dalu menika kita nggih sering ibadah secara online, artosipun kita mboten langsung bertatap muka dengan pelayannya seperti biasanya, tidak. Aku ya ora apa-apa. Aku ya tetap ibadah. Waya misusung ya misusung. Aku ora gedhing, ora pegel karo gerejaku. Soalnya aku ngerti kabeh iku mang dasare aku tresno nang sampeyan. Iya lek gak aku iku duwe virus tertular nang sampeyan kan ngesake. Mekaten ugi sawangsulipun sampean gadah virus lajeng kula kena, itu kan nanti akan hidup kita, nyawa kita Bapak Ibu itu nanti yang akan terganggu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang apa yang dikehendaki oleh sabda firman Tuhan malam hari ini, kita boleh melakukan yang terbaik. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gereja menata yang demikian rupa ini semuanya dasarnya adalah mengasihi sesama kita. Sampun ngantos kita menika tertular yang namanya wabah corona COVID-19 yang sampai hari ini Bapak Ibu niku taksih berjalan penularannya itu. Dan kita boleh melihat berita terbaru wonten ing televisi saben dinten menika ingkang tertular menika mboten mandah mboten mudhun tapi malah kathah khususipun wonten Jawa Timur. Oleh karena itu dengan firman Tuhan ini kita diharapkan kita boleh berbuat sesuatu yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, bangsa kita, supaya wabah penyakit corona ini cepat-cepat selesai. Itu yang diharapkan oleh Tuhan kita Kristus Yesus
apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Dan kalau kita mampu menjalankan perintah Tuhan ini, dalam janjinya Tuhan tadi menyebutkan bahwa seperti ayat yang ke-24 yang demikian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan itu memandang orang. Gusti pun paring prajanji ingkang endah tumraping kula lan panjenengan selaku kagunganipun. Dan apa yang kita lakukan itu, saya yakin dan percaya panjenengan memahami, itu adalah bagian dari ibadah kita, bagian dari saus syukur kita datang Gusti Allah. Karena banyak saudara-saudara itu tidak tertular karena pola hidup sehat yang sudah kita terapkan. Bahkan di gereja kita memang tepat bahwa gereja kita menika gereja tangguh. Mari kita bersama-sama kita wujudkan semboyan besar gereja tangguh, dan kita adalah bagian dari gereja yang kita cintai itu. Kita boleh memutus mata rantai penyebaran corona ini. Dengan apa yang kita lakukan, Tuhan pasti akan ikut campur dan memberkati kita semua. Gusti berkahi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan pada malam hari ini kita amini bersama. Dengan kita wujudkan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita boleh diperkenankan untuk bersama-sama berkumpul. Itu berarti kita masih diperkenankan untuk hidup. Dan itu merupakan anugerah yang besar yang sudah kita terima, kita rasakan sampai saat ini. Kita akan mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan, diiringi dengan satu pujian kidung jemaat nomor 424. Kita pujikan baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, memohon akal budi dan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita boleh mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Tuhan melalui sabda firman Tuhan malam hari ini, dan kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Dialah Tuhan sendiri yang akan memberkati. Kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan,
kalau pada malam hari ini Tuhan telah memberikan penjelasan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau menghendaki kami semua untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, berilah akal budi hikmat yang datangnya dari Engkau, sehingga kami boleh mewujud nyatakan apa yang Tuhan kehendaki pada hidup kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, di mana sampai saat ini penyebaran wabah penyakit corona itu masih tetap berjalan. Oleh karena itu Tuhan, berilah kemampuan kepada para pimpinan bangsa dan negara kami, mulai dari pusat, daerah-daerah, sampai ke desa-desa, termasuk desa kami tercinta Sitiharjo. Berilah akal budi kepada mereka semua, berilah cara-cara yang terbaik kepada mereka semua, sehingga penyebaran penyakit corona ini tidak menjadi banyak, tetapi cepat-cepat terselesaikan, sehingga kami semua sebagai warga masyarakat boleh merasakan kehidupan yang aman, tentram, dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mengakui Tuhan, persembahan itu kecil dan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami tetap memohon, Engkau berkati persembahan kami ini, Engkau sucikan, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah hidup kami berjemaat Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Sitiharjo. Dan ajari kami Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik melalui hidup kami ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing, dalam perjalanan kami mohon tuntunan Tuhan, berkati kami Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, dan bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kesemuanya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita malam ini dengan kita naikkan satu pujian Kidung Jemaat nomor 426. Baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita satu persatu hendaknya menerima berkat kekuatan dari Allah melalui hamba-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita semua
hari ini sampai selamanya. Amin.